Salam Unity University, bersatu dalam perbedaan. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi dengan saya Andreas Kawali. Tempat yang paling tidak adil itu adalah di pengadilan. Kenapa tempat yang paling tidak adil itu di pengadilan? Karena bahwasanya semua orang ketika dihadapkan dalam pengadilan itu minta keputusan yang adil. Sedangkan dalam pengadilan itu terdiri dari dua pihak. Ada yang diadili dan ada yang mengadili gitu. Ada yang istilahnya ada yang pro, ada yang kontra. Apapun nanti putusan dari pengadilan pasti tidak adil bagi salah satu pihak. Ya, kenapa orang yang mencuri cuma 75.500 kok mau diadili gitu ya? Mau objektif aja dalam hal ini ya, terkait pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahwa di pasal 362 itu tidak bicara yang melakukan pencurian itu adalah orang miskin, tidak bicara juga kamu mencuri harus banyak, ya kan? Tapi di sana di pasal 362 cukup bicara barang siapa ya mengambil barang milik orang lain. Syarat yang kedua sebagian atau seluruhnya ya. Syarat yang ketiga dengan maksud untuk dimiliki. Menurut saya seorang yang diklaim atau dituduh mencuri, ketika dia melakukan hal ini aja itu sudah menjadi, dia sudah dapat ditetapkan sebagai pencuri atau melanggar pasal 362. Bahwa di pasal ini sama sekali tidak bicara motif. Kenapa kamu mencuri? Tidak ada urusan kamu kelaparan atau kamu miskin, ya. Tidak ada urusan. Tidak ada urusan juga kamu ngambil sedikit atau banyak, ya. Bahwa harus ngambil banyak baru kamu dihukum. Pasal ini juga tidak bicara nominal. Oleh sebab itu kita nggak heran lagi ketika banyak orang miskin ya yang mengambil barang orang lain yang mungkin nilainya 50.000 ya, nggak nyampe 100.000, pada akhirnya mereka dihakimi karena memang undang-undangnya begitu. Undang-undang yang kita pahami puluhan tahun ya sudah begitu. Apakah pelaku yang melakukan pencurian itu yang cenderung sedikit, dia pun melakukan pencurian itu karena alasan ekonomi, apakah bisa dibebaskan gitu ya? Mungkin bisa aja ya kalau kita berpijak pada teori in dubio pro reo. Nah, asas itu bicara soal ketika hakim gak yakin ya akan putusannya, maka dia dapat memutuskan yang menguntungkan seorang terdakwa itu sendiri. Nah, menguntungkan dalam hal ini bisa jadi penghukumannya sedikit atau dibebaskan kalau misalnya alat buktinya nggak cukup ya. Tapi yang pasti cenderung menguntungkan si terdakwa itu sendiri. Kenapa yang mencuri atas dasar kemiskinan yang nilainya nggak nyampe 100.000 itu kenapa harus diadili? Kurang lebih karena pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tidak bicara soal motivasi kamu mencuri, yang tidak bicara soal mau sedikit atau banyak. Ya, kurang lebih itu. Mudah-mudahan ini menjadi edukasi buat kita semua supaya kita semakin lagi mempunyai kecerdasan berpikir. Bahkan kalau misalnya ada penyampaian saya yang kurang, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah informasi yang bisa membuat teman-teman semakin kenyang akan ilmu pengetahuan. Kurang lebih itu, baiklah hukum ditegakkan sampai langit akan runtuh.